Baik, kita langsung saja lanjutkan perbincangan. Bang Habib masih bersama kami tentunya. Bang Habib, silakan ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Andreas Pereira yang mengatakan bahwa yang disebut dimaksud oleh Ibu Megawati yang sama seperti Orde Baru adalah tindakan represif, intimidasi yang juga dirasakan dan terjadi selama ini, termasuk itu adalah putusan MK. Nah, bicara hasil putusan MK, ini mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata, ini terhubung dengan pasangan Capres-Cawapres yang diusung tentunya oleh Koalisi Indonesia Maju, pasangan Capres-Cawapres nomor 2. Bang Habib, silakan tanggapannya. Ya, jadi Ibu Mega itu ibu bangsa. Beliau bukan hanya ketua umum PDI Perjuangan, tapi milik kami juga ya, para politisi milik kita semua ya yang di luar PDI Perjuangan. Jadi saya tidak sepakat bahwa ada yang lebih berhak menafsirkan apa yang dimaksud Ibu Mega. Kecuali memang Ibu Mega lah yang menjelaskan seperti apa. Ya. Kalau terkait putusan MK, saya justru yakin Ibu Mega sudah terinformasi terkait putusan MK-MK. Putusan MK-MK itu kan ketika kita baca jelas dan detail, bisa kita pahami bahwa tidak ada terbukti sama sekali yang disebut intervensi. Nah, dan juga Pak Anwar Usman mempraktekkan apa yang dilakukan oleh hampir semua hakim konstitusi sebelumnya. Jadi nggak ada masalah di situ. Dan hari ini ya, mata dunia buka ketika MK memutus perkara 141 ya, di mana itu jelas bahwa putusan 90 tidak ada masalah sama sekali. Jadi sudah tertutup tertutup secara moral ya bagi siapapun yang ingin mempersoalkan putusan MK nomor 90. Apalagi dikait-kaitkan sebagai sesuatu tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pasangan calon kami. Jadi dicermati saja Bung Andreas ya, putusan MK, lalu putusan 141 yang baru tadi siang nih, masih fresh from the oven ya, masih baru saja dibacakan bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan putusan nomor 90. Dan yang memutuskan perkara 141 ini tidak ada Pak Anwar Usman ya, yang memutuskan ini 8 hakim. Putusannya tetaplah sama bahwa norma pasal terkait capres itu ya seperti sudah diputuskan di perkara nomor 90 itu. Ya, itu pandangan dari kami. Baik, selain Bang Habib dan juga nanti diberikan tanggapan Bang Adi, tapi Mas Adi melihatnya seperti apa? Bukan hanya kemudian apa yang disampaikan Ibu Mega, tapi juga yang kami soroti malam hari adalah respon Pak Joko Widodo mengatakan saya tidak ingin menanggapi. Saya sempat bilang di awal tadi, yang namanya politik diam pun itu artinya sudah respon juga, Mas Adi. Putri, saya mencoba untuk mensistematisasi pidato politik dan kemudian tawuran opini yang belakangan berkembang ya. Sepertinya memang kalau kita mau menerjemahkan pidato politik Megawati Soekarno Putri ketika bicara tentang baru berkuasa tapi rasanya seperti Orde Baru, tentu itu dialamatkan kepada kekuasaan politik saat ini, dialamatkan kepada penguasa saat ini, yaitu Presiden Republik Indonesia. Karena tidak mungkin Megawati itu mengkritik dirinya dan tidak mungkin mengkritik orang lain yang tidak menjabat sebagai presiden. Indikasi-indikasi serangan itu kan sebenarnya sejak lama sudah mulai muncul. Ketika misalnya Megawati dan PDIP beberapa waktu yang lalu mengatakan soal ada intervensi di Mahkamah Konstitusi. Kan jelas itu inline kalimat politiknya. Kemudian ketika ada kantor partai mereka didatangi oleh sejumlah oknum tertentu misalnya, teman-teman PDIP mengatakan itu bagai sebuah intimidasi politik dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang disebut dengan anasir-anasir politik. Bahwa pertarungan di 2024 ada intervensi, ada kemudian intimidasi dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pidato Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu berapi-api dan cukup disambut cukup luar biasa oleh para hadirin yang hadir di tempat itu. Tapi kan kubu penguasa tidak tinggal diam. Bahkan di berbagai kesempatan misalnya pernyataan Megawati itu dialamatkan kepada teman-temannya sendiri, kepada PDIP. Karena misalnya indikasi-indikasi sejumlah ketidaknetralan aparatus pemerintah misalnya disebut oleh Bang Habib. Di situ ada PJ Kepala Daerah di Sorong, kemudian ada Purbalingga, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan adalah indikasi-indikasi pemanfaatan aparatus negara untuk memenangkan salah satu tertentu. Tapi yang jelas bagi saya ini kan adalah bagaimana perang opini di level elit yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi publik terkait Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalau saya coba iris satu persatu, teman-teman PDIP dan para elit yang lain mencoba untuk menjelaskan kepada publik bahwa penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan politik, aparatus pemerintah
dalam konteks kepentingan politik 2024 cukup nyata dirasakan oleh mereka. Ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan kubu yang tertuduh dalam konteks ini, kubunya Prabowo dan Gibran juga menyerang balik bahwa tuduhan itu juga berlaku untuk teman-teman PDIP dan seterusnya. Inilah yang saya kira sebagai bentuk klaim-klaim politik, saling tuding sama yang lainnya, dan nantinya akan bermuara pada tanggal 14 Februari saat publik datang ke TPS. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah Jokowi menanggapi ini dengan santai-santai saja. Saya menduga memang Pak Jokowi itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif, apalagi ini terkait dengan pernyataan Megawati Soekarno Putri, tentu lebih banyak tidak memberikan statement-statement apapun. Jadi ketika di doorstop oleh wartawan, Jokowi mengatakan saya tidak mau menanggapi hal itu, ini sebenarnya sebagai salah satu sikap bahwa Pak Jokowi tidak mau konfrontatif dengan Megawati yang sebenarnya secara personally hubungan mereka menurut saya masih ada komunikasi di antara mereka. Bahkan kalau kita lihat misalnya, ya Jokowi sampai hari ini masih ada di PDIP, belum seperti yang lain menyatakan keluar ataupun kartu anggotanya dikeluarkan. Oleh karena itu sikap diam dan bahkan tidak terlampau banyak bicara dari istana dan presiden dalam konteks ini tentu tidak akan menambah konfrontasi politik yang semakin terbuka. Karena kalau mau jujur sebenarnya Putri, pernyataan Megawati Soekarno Putri ini kan semacam memberikan suntikan semangat kepada PDIP dan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud untuk menghadapi pemilu 2024 dengan gegap gempita, bahwa ada upaya-upaya untuk menghalangi mereka sebagai kontestan yang akan leading di 2024. Oleh karena itu ya Pak Jokowi sebagai presiden tentu tidak akan memperkeruh keadaan politik. Makanya kemudian ditanggapi dingin dan respon-respon saja. Publik dan media pasti tahu kemana arah pernyataan Megawati itu dilamatkan. Pastinya ke presiden, makanya presiden yang banyak ditanya, bukan kepada Prabowo dan bukan kepada yang lainnya. Itu yang saya kira secara definitif bagi saya sudah tak ada lagi tedeng aling-aling dan persepsi publik kemana kira-kira pidato itu dilamatkan. The one and only bagi saya pasti dilamatkan kepada Senayan, yang dianggap punya jejaring, punya kekuatan politik untuk melakukan penetrasi, menggerakkan aparatus-aparatus pemerintah. Ini kan persepsi dan opini yang berkembang, Putri. Baik, Bang Andre langsung saja diberikan tanggapan juga sekaligus sebagai penutup, Bang Andre. Bagaimana kemudian melihat respon Pak Jokowi seperti itu yang mengatakan bahwa saya tidak mau memberikan tanggapan, Bang Andre? Saya kira publik yang akan menilai gitu. Terutama yang terpenting adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu dan itu untuk kepentingan kita semua gitu. Dalam arti untuk kepentingan bangsa dan negara ini bisa sehingga kita pemilu ini bisa berjalan dengan aman, damai, jujur dan adil gitu. Itu yang paling penting gitu. Soal pernyataan dari Pak Jokowi sebagai presiden, ya tentu kita hargai beliau menyampaikan pandangan seperti itu. Tapi yang penting adalah perbuatan dan apa yang akan dilakukan sehingga dengan demikian pemilu ini berjalan dengan baik. Baik, tapi apakah dengan jawaban seperti itu bisa menggambarkan, Bang Andre, bahwa saat ini hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dengan Ibu Mega tidak sedang baik-baik saja, Bang Andre? Hubungan beliau adalah presiden, kita menghargai beliau sebagai presiden, dan presiden bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu ini sebagai penanggung jawab utama dari perjalanan demokrasi. Sebagaimana juga Ibu Mega ketika beliau presiden, beliau juga melaksanakan pemilu dan itu diakui oleh dunia. Pak JK sendiri sebagai kontestan pada waktu itu menyampaikan bahwa Ibu Mega adalah seorang demokrat tulen yang ketika beliau menjadi presiden, beliau melaksanakan pemilu dengan aman, damai, jujur dan adil dan sehingga kemudian proses perjalanan demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan kita harapkan sekarang pun akan berjalan seperti itu. Itu yang paling penting. Baik, Bang Andre terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya walaupun terbatas waktunya, tapi terima kasih sudah memberikan pandangan dan juga terlibat dalam perbincangan ini. Mas Adi juga terima kasih. Ya, dan pemirsa setelah jeda kami masih akan kembali ke hadapan Anda. Kami juga akan menyajikan kabar mengenai ratusan pengemudi ojek online se-Jabodetabek yang melakukan unjuk rasa memberikan dukungan kepada Palestina sesaat lagi.